Baik, untuk pertemuan kedua ya, karena 2 kali Bu hari ini Zoom, karena harusnya Jumat lalu kita Zoom, Jumat ini Sabtu ya. Kita ganti di hari Sabtu. Untuk Sabtu depan jam 2:30 mungkin ya. 2:30 dan jam 3, jadi 2 kali pertemuan juga. Karena waktu akhir bulan Maret itu soalnya kita ada Zoom gitu. Ibu nggak tahu jadwal waktu itu. Ibu kira awal April, ternyata akhir Maret itu sudah ada kelas, sudah ada kuliah kita. Jadi Sabtu depan itu di 2:30 dan jam 3. Jadi nggak sampai jam 4 kita ini ya, karena mau sholat asar juga gitu ya, mau nyiapin bukaan juga ya kan. Jadi Sabtu depan 2 kali pertemuan juga lagi di 2:30 dan jam 3 sore ya. Oke, baik untuk oh iya ya Dek. Iya, iya. Untuk hari ini materinya itu sebentar ya. Masih definisi dan ruang lingkup ya. Definisi ya, pengertian dari cybercrime atau tindak pidana cyber ya. Pai dipanggil itu sama ibu itu, Pai. Pai ya, dadah. Bentar ya. Jadi definisi daripada cybercrime ya, atau tindak pidana cyber. Jadi membahas cybercrime ini tidak lepas dari permasalahan jaringan komputer, ya, informasi berbasis internet di era global ini. Ya. Nah, informasi sebagai komoditi itu memerlukan hukum ya, batasan-batasan. Walaupun memang cyber ini dunia tanpa batas gitu ya, tetapi tetap informasi ya, kemudian pengaturan-pengaturan yang diperlukan di dalam cyber ini dijamin oleh undang-undang kita, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE. Ya. Nah, kejahatan dunia maya sendiri atau cybercrime, bentar ya, ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Nah, untuk definisinya, ya, definisi daripada kejahatan dunia maya atau cybercrime ini ada beberapa pendapat. Ada beberapa pendapat dari para ahli, ya. Ada juga dari pendapat lainnya seperti itu. Jadi akan Ibu jelaskan sedikit tentang apa itu cybercrime. Ya. Nah, menurut Indra Savitri, ya, salah seorang pakar komunikasi, ya, kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet. Jadi itu menurut Indra Saptri, ya. Dunia maya itu jenis kejahatan yang dia memanfaatkan teknologi informasi. Dan oleh karenanya harus memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi. Jadi memang ujung-ujungnya dunia maya pasti dia ke teknologi informasi seperti itu ya.
Nah, kemudian definisi cybercrime lainnya dari kepolisian Inggris ya. Ini ada definisi tentang cybercrime adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Itu menurut kepolisian Inggris ya. Yang menjabarkan bahwa cybercrime ini adalah penggunaan jaringan komputer atau media sosial lah, bisa kita katakan medsos ya, atau jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Jadi banyak ya kasus-kasus cybercrime ini ya. Memang pada intinya itu adalah menggunakan internet ya, menggunakan wifi, menggunakan jaringan komputer gitu untuk melakukan kejahatan dunia maya. Namanya juga cyber ya, dunia maya. Banyak nggak kasusnya saat ini? Banyak ya. Kasus cyber ini banyak untuk zaman saat ini. Khususnya kasus-kasus ujaran kebencian, ya kan, pencemaran nama baik. Itu kan rata-rata kena dari undang-undang ITE mereka itu ya kan. Padahal sebenarnya tujuan atau filosofi atau keinginan daripada pembuat undang-undang ITE itu yang dia 2008 itu semangat undang-undangnya itu adalah untuk ekonomi gitu, pembatasan bisnis ya, untuk bisnis, perlindungan bisnis atau ekonomi dengan pengaturan undang-undang ITE. Nah, saat ini malah lebih banyak itu pada pasal-pasal ujaran kebencian atau pasal pencemaran nama baik ya, yang dikeluarkan di tahun 2016 itu adalah pasal 27. Nah, jadi pasal 27 itu banyak memakan korban ya. Jadi salah sedikit kita buat status misalnya di media sosial, nggak bisa kena gitu ya. Salah sedikit kita unggah video ya bisa kena gitu. Atau salah sedikit kita mengkritik pemerintah kah atau apa bisa kena ya. Pakai pasal undang-undang ITE, padahal filosofi atau semangat undang-undang ITE itu awalnya itu sebenarnya pengaturan tentang ekonomi dan bisnis ya, melakukan perlindungan konsumen sebenarnya atau perlindungan para produsen dari dunia maya digital ya. Jadi Ibu ke arah sana malah ya. Sebenarnya itu belum bisa dijabarkan saat ini, cuma itu sekilas info lah buat kalian bahwasanya cybercrime itu memang penggunaan jaringan komputer atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital ya. Nah, kemudian cybercrime ini kegiatan yang memanfaatkan komputer atau laptop atau digital lah ya, dengan sarana atau media yang didukung oleh sistem telekomunikasi, baik menggunakan telepon atau wireless system yang menggunakan antena khusus. Hal ini yang disebut dengan telematika, yaitu konvergensi antara teknologi telekomunikasi, media, dan informatika yang semula masing-masing berkembang secara terpisah. Nah, jadi yang dulunya terpisah nih, telekomunikasi ya, telepon beda, media misalnya televisi ya kan, informasi misalnya ya mungkin dari berita-berita koran atau majalah-majalah. Nah, sekarang itu dia udah digabung jadi satu. Ya. Udah digabung jadi satu, itu namanya telematika ya. Jadi satu gitu. Mana dia komunikasi, mana dia media, massa ya, mana dia informasi ya, saat ini sudah digabung menjadi satu di dalam yang namanya telematika. Ya. Yang dulunya mungkin terpisah ya, misalnya komunikasi ya pakai telepon ya, telepon-telepon biasa itu dulu atau telepon-telepon koin kalau ingat zaman dulu ya kan. Kemudian misalnya media itu mungkin dulu tuh pakai televisi doang sama koran, majalah ya. Dulu kan banyak ya majalah-majalah ya, koran itu kita lihat dari media. Kemudian informasi juga mungkin sekedar itu saja gitu. Tapi sekarang itu udah digabung menjadi satu, komunikasi, media,
kemudian informasi, ya jadi satu. Nah, itulah yang menyebabkan akan banyak terjadi kejahatan-kejahatan di dalam cyber ini, dalam dunia maya. Oleh karenanya memang mengapa sih Bu perlu kita kaji tentang mata kuliah tindak pidana cyber ini merupakan mata kuliah yang sebenarnya baru ya. Kalau zaman saya kuliah dulu nggak ada, belum ada tentang undang-undang tentang tindak pidana cyber, tidak ada. Saat ini dibutuhkan karena memang kita itu semuanya serba digital ya, saat ini ya, data-data serba online ya kan. KTP juga udah elektronik gitu ya, semua sudah serba digital, udah 4.0, bakal mau 5.0 katanya. Jadi memang harus siap nggak sebenarnya gitu, pengaturan-pengaturan hukum kita, masyarakat kita siap nggak menghadapi cyber ini gitu, dunia maya ini gitu. Ya memang dunia maya dan itu seperti nyata gitu. Nyata dan dia berada di dunia maya. Itulah sekarang cyber ini ya. Oke. Jadi memang dibutuhkan referensi bacaan yang banyak buat kita semua ya, khususnya paling enggak ya undang-undang ITE itu dululah kita pahami ya. Undang-undang ITE itu bagaimana, makanya yang Ibu katakan tadi di pertemuan pertama akan banyak Ibu bahas itu tentang undang-undang ITE karena itu yang penting sebenarnya dalam tindak pidana cyber ini ya. Oke, mungkin itu dulu ya dari Ibu. Jadi Ibu sekarang 15 menit 20 menit aja penyampaiannya, selebihnya adalah tanya jawab. Ya, karena capek juga ngomong aja ya kan. Mana puasa ya kan. Oke, silakan ada yang ingin ditanyakan untuk definisi daripada cybercrime. Ada yang bertanya? Tanya lah, masa diam-diam semua kan? Kayak Ibu cakap sendiri gitu. Video kalian off-kan semua ya kan? Adanya ini orangnya. Tes ada yang dengerin Bu? Ada Bu, ada orangnya Bu. Oh ada kan? Ibu kira kan dalam perjalanan semua pula nanti kayak si Suwardi ya kan, perjalanan dia. Oke, nggak ada yang mau bertanya? Oke lah, udah. Nggak ada Bu, soalnya lagi di jalan Bu. Ya oke lah. Ibu anggap paham aja lah ya definisi cybercrime. Deket-deket kitanya ini ya kan, dunia cyber ini ya kan. Ya kalian nggak mungkin nggak ada handphone, udah jadi kebutuhan itu handphone itu ya kan. Jadi walau bagaimanapun ada positifnya dan tetap ada negatifnya. Itulah dunia maya ini ya. Positifnya ya kita bisa gampang berkomunikasi ya kan. Gampang nyari alamat pakai GPS ya kan, gampang kirim-kirim file ya, pakai WhatsApp aja gitu. Tapi negatifnya juga ada ya, artinya banyak terjadi penipuan ya. Banyak terjadi kasus-kasus pencemaran nama baik atau kasus-kasus ekonomi gitu ya. Oke, jadi itulah awal kuliah kita ya, definisi daripada cybercrime. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan kasih materi tentang bentuk dan karakteristik ya. Bentuk dan karakteristik daripada cybercrime ini apa? Karakter atau jenis atau bentuk atau klasifikasi dari tindak pidana dunia maya ini seperti apa. Itu yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi Bu harap cari referensinya dan baca. Searching aja di Google gitu. Apa sih bentuk dan karakteristik daripada cybercrime gitu. Jadi nanti waktu Ibu jelaskan udah paham dan bisa nyambung, bisa bertanya. Selanjutnya juga kan 2 kali pertemuan ya, setengah 3, jam 3-nya itu Ibu akan bahas tentang Undang-Undang ITE-nya ya. Undang-Undang ITE di tahun 2018, nomornya Ibu lupa. 2016. Undang-Undang ITE nomor 15 atau 13 gitu. Tahun 2016 ya. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih ya, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Kita jumpa lagi Sabtu depan di jam setengah 3 aja ya, setengah 3 dan jam 3, jadi selesai setengah 4 gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.